titikan liur tidak usah. Karena kemuliaan itu bukan di situ, kemuliaan itu ketika hadir di dalam ketaatan seperti ini, ketika hadir di majelis kebaikan, ketika hadir di majelis Al-Quran, ketika hadir di majelis maulid. Ini orang yang baik. Makanya kalimatnya mantap, tasyakuran. Apa yang disyukuri? Khatmil Quran, khatam Al-Quran. Kalau syukur gelang itu biasa. Kawan nukar gelang itu kita akhirnya langsung tangan. Emang enggak. Nah hanya biasa membasuh piring. Maka belum basuh piring, sebutin juga. Rupanya nak kayak si Pana juga, jelmaan ular. Tahu juga biar non si Pana gitu. Kan mati sudah kan, timbul anak pulang. Tahu kan? Bu, jangan ingatkan yang lain, ingatkan kata kuncinya bersyukur kepada Allah. Lebih lagi kita pian punya tabungan akhirat. Kalau tabungan dunia bisa habis, pakaian bisa robek, pakaian bisa hancur, tapi kalau pian punya anak-anak yang salehah, anak-anak yang saleh, pian meninggal dunia, ia akan membuahkan mahkota kepada pian di surga. Amin. Masya Allah, ulun 6 tahun 42 mengajar pakai anak-anak kita. Masya Allah, guru Al-Quran ini bu berat. Nyaman mengajari Mang Tuhan ini kan. Tapi yang menang apalagi nang halus bener untuk bak kami tuh lagi macam-macam. Jadi luar biasa dan ulun sangat salut. Ulun tinggal 9 tahun aja ampih ulun jadi guru. Kenapa ya? Siapa dapat 100? Kenapa jadi ulun ampih? Karena ulun ada kawin. Ulun ada kawin beheri, sedangkan ongkos kawin ada mampu lewat Al-Quran. Ketika itu gajinya cuma 15.000 satu bulan. Bayangkan. Jadi kalau ada seorang guru sabar mengajarkan, Masya Allah. Ulun punya anak, ulun kada mana kuni berapa bulanannya, tapi ulun bari setiap hari, ulun bari setiap minggu. Kayaknya bulanannya bulanan tetap ulun bayar, karena ulun merasa pernah jadi seorang guru. Bukan kegampangan, mah nyaman kah mendapatkan gitu. Mau kita malah jadi anak buah nih nama rasa nih itihi makan na itihi makin bisa ngiti makin ada dia rabit Quran titiknya punya mata. Ngapain kam laku beri duit kah bisa pekat kah di sini tahu kapan bisa pekat pak buka anak-anak tapi dengan kesabaran para ustadz, para ustadzah, Masya Allah. Makanya Masya Allah, tabarakallah, khairukum, sebaik-baik kalian orang yang mau belajar Al-Quran. Jangan basa supanan walaupun sudah tua. Minimal yang wajib kita pelajari adalah rukun qauli dan sembahyang. Bawa karena guru bacaan itu, guru dengarkan pembacaan Fatihah ulun, guru dengarkan pembacaan tasahud ulun. Nyempian membaca surah ini sebujur terus, sebujur aja, apalagi mendengarkan kaset tentang mengaji itu asap-asap tahu sekali mati luput bersama. Wah ini
Alhamdulillah. Ini canggih. Canggih. Jadi ini siaran langsung Ustaz. Canggih ini kan ada dua, ada canggih yang baik, ada canggih yang buruk. Jangkal berhutang alih ditagih. Halo, pian tahulah Pitrik. Si Pitrik tahu ke Pitrik. Nah, ibu-ibu tahu ke Pitrik. Nang kawannya sepingbok. Ada nang bila kurang duit itu bebunyi, siapa itu ngarannya? Ah, nang mencak, nah tangannya mencekam tuh. Apa? Tuan, apalilah. Ada Pitrik, ada Tuan Krep, ada Springbok, ada siapa? Siapa lagi? Nah, siapa? Oh, ada kan? Ada bapak ini ada berdosa, ada apa gini? Sehebat apapun Springbok, sehebat apapun Tuan Krep, sehebat apapun apa tadi? Kayu buta. Tapi kalah karena mereka tidak bisa baca Al-Quran. Adalah yang tidak baca Al-Quran. Apalagi yang lainnya. Ayo kejar dia masuk lubang, kejar terus akhirnya apa itu? Anda panggil seorang kalau aja hancurkan masuk lubang, ikut akhirnya ibu-ibu baru bisa, anak-anaknya senang dunianya Bu. Mereka bahagia ketika itu. Ulun kebetulan sering meruqyah anak-anak yang kecanduan HP, sampai lupa makan, lupa sholat. Itu dibacakan boy surah Al-Hujurat. Nah, apa lima? Surah Al-Hujurat ayat 7. Apabila ada kelihatan gejala mulai hal-hal yang tidak positif, mau inya kulir sembahyang, mau inya kulir begawi, mau inya yang tidak baik, baik yang kecil maupun yang besar, bacakan surah Al-Hujurat ayat 7 3 kali atau 7 kali. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Boleh diulang-ulang? Ulaika humur rasyidun. Ya Allah, dengan berkat Al-Qur'an-Mu yang agung yang hamba bacakan tadi, ya Allah, jadikanlah hatinya cinta kepada keimanan dan benci kepada kefasikan. Itu artinya sesuai itu. Boleh ditiupkan ke air, boleh ditiupkan langsung ke dadanya atau ubun-ubunnya. Insya Allah itu berkah. Bahkan ulun sering menerapi orang yang kecanduan obat dengan ayat itu. Ulun terima ayat itu dari guru ulun, Kiai Haji Ahmad Ansari, Muqaddam Tariqat At-Tijaniyah radhiyallahu anhu. Kalau dia mau mengamalkan, silahkan ulun ijazahkan kama ajastukum kama ajazani saya. Menggurainya, boleh begawinya, bacakan. Boleh salat, baca.
Al-Quran. Nasib boleh berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses dan sebagainya. Tapi ketika tidak kawin dengan Al-Quran, maka kesuksesan itu belumlah kesuksesan yang hebat. Tapi ketika sudah kawin dengan Al-Quran, mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran, apalagi kan dua-duanya, belajar dan mengajarkan, sebaik-baik kalian, kata baginda Rasul, man ta'allamal Qur'ana, seseorang yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ulun merasa bahari waktu ulun sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Jadi banyak kawan ulun misalnya mau kerja lagi di mana-mana. Sekolah menengah pertama itu ulun masih belum bisa membaca Al-Quran. Seperti cacing persulun. Apa ini pinat? Nah, apa ini kan anak-anak ini, masya Allah, udah nyelarat. Mana Tuhannya mah akan ngapulun. Ada apa-apa? Hafizah, qari'ah. Al-Quran ini luar biasa, dirindukan oleh surga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Quran itu kelak di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membaca. Jadi kada banyak oh sedikitnya nanya hari, ada banyak sedikit. Ulun punya guru, apabila ulun kedatangan tamu di rumah, ulun masuk kamar, apa yang ulun baca dulu sebelum ketemu tamu? Al-Quran. Kalau beliau guru ulun tuh 3 lembar, jadi setiap datang tamu beliau baca 3 lembar, barulah beliau menemui tamu. Karena Quran itu jadi petunjuk. Ada guru-guru yang masih hidup, kayak Haji Soleh Tajuddin Bina, mantan ketua MOE, mantan kepala Koa dan Selatan dan guru di Madrasah Aliyah Negara. Beliau pada satu hari pernah rehlah musafir ke negeri jiran Malaysia. Nah di situ beliau menemui sepasang suami istri yang punya anak 10, semuanya habis Quran. Ke-10-nya habis Quran. Dan kita patut berbangga, ternyata di Indonesia ada seorang gubernur punya anak 10, semuanya habis Quran. Ini di Malaysia kejadiannya. Kalau pada salah hilap antara Malaysia atau Brunei, bisa sini. Lalu Sidin penasaran, Sidin datangi, Sidin curhat, Bunda, Ayahanda, apakah resep sedemikian rupa pian punya anak, bacaan Al-Qur'annya bagus dan juga hafal. Kita nih hafal jadi luar kepala, cuma di dalam kada masuk. Enak kali, ayo Mbak Yasin kada ketuntungan malah kutuk. Kenapa tuntuk? Akhirnya orang itu cerita, ternyata sedikit guyon tapi ternyata mantap. Apa kata pasangan suami istri itu? Kami ketika mau mendownload, tahu kan mendownload?
menurut apa yang bahasa itu bahasa sedikit lebih supaya jangan cabul. Menurut nang lep kami kalau mau bercengkrama bercinta dan mau mendownload anak ngain, paham? You understand? Belum lagi download dimulai, belum lagi desir, maka kedua-duanya pasangan suami istri ini membaca 1 juz Al-Quran. Mbah Tuntung 1 juz, hanyar berdownloadan. Tahu guringan? Bahajus. Maka datang di jauh harus sabar lagi sudah. Ayo, ada mau lagi alif. Ternyata hasilnya kalau mendownload, paham kada download rupiah nah. Amunnya kada paham kada ulun koyak, amunnya kada paham ulun kasar sedikit. Paham kada? Oh paham benar sebenarnya. Masya Allah. Baca Al-Quran. Ya paling tidak kita mengingat Allah. Kita kirim rasa cinta kita kepada Allah. Barangnya kalau sidin tadi 1 juz perempuannya, 1 juz suaminya, hasilnya 10. Kita nang paling ke bawah barang. Berapa kira-kira sadang ya? Ketengah lamber berah 10 umanya ada ngidul lambernya kita 10 ayat dulu abadnya baca 10 ayat umumnya 10 ayat. Ya Allah, mudahan dengan berkat Al-Quran ini download tidak lelet dan berjalan dengan lancar. Masya Allah, berkah Al-Quran. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi hudan, jadi hidayah, jadi petunjuk. Tidak ada kerisauan ketika Al-Quran menjadi bumbu masakan kita dalam kehidupan. Kalau orang yang baca Quran tenang hatinya, nang rajin galau tingkat tinggi itu dasar kadada jiwa mas Al-Quran. Baca, ada ayat khusus memang untuk spesialis untuk menenangkannya seperti alam nasra walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dibaca diletakkan tangan di dada. Ini ayat-ayat yang maknanya adalah untuk penenangan. Ada ayat untuk kesembuhan, ada ayat yang menceritakan tentang surga, ada yang ayat yang menceritakan tentang neraka dan sebagainya. Ada lagi 2 orang anak. 2 orang anak ini prestasinya luar biasa. Dari sekolah SD sampai ke doktoran, kedua-duanya berprestasi dan dapat biaya siswa gratis. Ulun ini termasuk orang yang penasaran, ulun takut nih ngapain kan sampai begitu rupa punya otak, punya pemikiran berlian, hebat. Mudah, ternyata dari SD sudah ditanamkan sebelum masuk apa-apa Al-Quran dulu yang dibaca. Tapi alhamdulillah kita sudah punya program kalau dipian menyekolahkan anak ke sanawiyah itu sebelum belajaran sudah masuk Al-Quran.
masuk Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran dulu yang masuk, baru dunia selesai. Tapi kalau dunia yang masuk, ini yang bahaya. Sehingga hati kita tidak akan mampu menangkap rahasia demi rahasia yang terkandung di dalam 6.666 ayat 114 surah 30 juz. Tak kamu nangkap deh. Orang yang mengerti, memahami, diberi Allah pemahaman Al-Quran itu, apa yang terjadi? Orang itu tenang dalam hidup, sehingga bisa menerima apa yang ada, menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Biar orang makan ayam panggang, itik panggang, kita biarkan usah. Ayam panggang yang penting kita nikmat. Biar kita gak punya tambahan. Biar orang ayam panggang, biar kita undang galah, ada apa? Kan ada perlu sama untuk bahagia. Tapi jangan paksakan dulu sesuatu yang kita tidak mampu. Jangan paksakan sesuatu yang tidak mampu. Bahagia ya. Yang kita kada mampu dikasih. Ayo. Kita kada angkat banyu sagayong, diangkat 2 gayong, apa akibatnya? Keluar apa? Hah? Tumbung apa? Sakit pinggang dan sebagainya. Duit kadada, anak menuruti sahrono. Mulai ke amben kredit, baju kredit, galang, halo, galang, nyarinya sedikit, galang, tas, sandal, kendaraan, makanya bunyinya lain, asalnya tot, bunyinya dit. Guru, apakah kredit itu sah? Tidak sah. Yang mampu silahkan, please. Why not? No problem. Ngerti apa ya? Why not? No problem. Tapi tunduk aja pura-pura. Orang gini ngituannya juga tahu. Kalau punya kemampuan silahkan Pak. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Al-Quran mengajarkan adapun nikmat Tuhanmu, ayo tampaikan, ayo silahkan. Makanya kita tidak boleh menghina dengan seseorang. Dia mau berganti baju saben hari, 2 hari sekali ke 3 hari kan. Ay, bila hari raya itu kan 3 istil Bang. Bema non laki sa istil. Menatak lapat sa istil pula. Nak bilang itu sa istil. 3 istil. Amon de duitnya ada kan? Itu nikmat dari Allah. Tidak boleh nyambat gitu. Makanya ulun udah pasang ngembun ibu-ibu di sini, duit jangan sampai bakulat lah. Jangan sampai bakulat. Jadi minimal kalau tidak bisa khatam Al-Quran, minimal amalkan ayatul 7, ayat penyelamat, ayatul munjid namanya. Biasa kalian mendengar apa? Yasin, Tabarak, Waqiah, Ad-Dukhan, Sajadah, apa lagi? Apa? Hal ata'ala insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ad-dahri dawan sebutingnya al lain burut lain buruj, al buruj, bintang-bintang. Allah karim. Ibu-ibu sekalian, anak-anakku yang cantik-cantik, itu tadi kita puji tadi. Yang ganteng mana? Yang ganteng-ganteng yang keluar. Yang ganteng. Kalau
abahnya gantang-gantang. Tak kenal sedikit, ada guru gantangnya limpak sudah. Jadi suara ulun ini termasuk istilah ilmu fikih, termasuk ulun ini sudah balik lah. Sudah balik itu tolong dimatiin. Garau sudah, cuma baliknya nang kali 4 ulun ini. Tengok, kita berapa jam ini? Harus kan? Harus ya. Ustaz, berapa jam kita? Mereka sejam sendiri. Allahu Karim. Satu, surga merindukan kepada talil Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang memelihara lidah. Tasbih, mana tadi tasbih? Nah, tasbih yang kita pakai, ulun sengaja membuat tasbih. Jadi baru ada terbaca. Orang yang senang bertasbih, orang yang sudah baca Al-Quran, orang yang sudah sholat, masih bisa celahnya berbahaya. Kan dalam Al-Quran itu ada 3 nanti. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, surah Fatir ayat 32. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Faminhum zalimul linafsi, sebahagian mereka, nah ini yang bahaya, zalimul linafsi, menzalimi dirinya. Berbuat baik mau, berbuat buruk mau, salatnya mau, mencelanya, baca Qurannya mau, nyambut curang. Ay kada sing paketan kay muntong puyau. Ibu pian kena dokar iwak puyau buat kaundang malam hari canggih aja. Boleh nyambet bulan. Mun hendak bu pian maulah bahagia. Hendaklah bila pian melihat orang atau keingatan lawan orang, yang pertama dilakukan doakan kebaikan. Terus melihat lalu orang, mudahan ya Allah jadi kebaikan, mudahan ini nyaman, mudahan ini berhasil, mudahan ini berujung, mudahan ini sehat, mudahan anjulannya 10 kali lipat lisan kita. Menjaga bil hasanati walahu asru amsalih. Dan ini kan dia boleh melihat orang ada kata juga lalu mau hanya itu apa itu, tapi bunyinya bakawat sekali berpengantinan kena berkiawan. Oh warna dikibitnya nang kawan itu sambil pandir sambil mengibit. Oh warna ya Allah ya Karim. Padahal kan diundang orang itu mengapa? Melarang 10.000. Itu kata. Boleh ngaku. Manusia bisa manusia bisa ujur, bisa lupa, bisa ujur, orang ada ingat. Apa? Sekalinya ke kamarian datang minta maaf benar ke Aina ulun tadi ngareng ka mamaukan nang manukar sokon ulun jua nang manukar hintal ulun jua babaya hendak bagana aja orang anu paksa sih bagana di muka nang apa tas bebukaan sudah kan itu ya belum pikiran tak cabang saja ada sawat lagi aku berjalan minta maaf tapi datang sekalinya serentak kira-kira apa ya datang serentak tadi ada bapak di wilayah, ada bapak padahal tadi sakit benar sudah. Tapi nangaran orang berilmu, orang menuntut sangit gitu kada lawas, bapak ingat langsung jadi astagfirullah rabbal baraya lain istighfarnya lalu itu grup ngapakah itu
Ya bisa. Ada nak ada bisa. Astagfirullah. Astagfirullahnya sih. Tadi benar. Iya tadi. Tunggu jurunahan. Apa tadi lagunya? Amin amin apa tadi? Nah, kita rendah. Amin. Amin. Kan nadanya kayak itu kalau amin. Tabelnya amin. Itu sakit artinya. Tuhan apa suntuk. Dan tadi bagus. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Ingat lagi. Ada ustadznya, ada namanya Cidin, ada keahlian tersendiri masa apa tuh. Kita doakan mudahan Cidin panjang umur dan mudah-mudahan semua ustadz yang ada di sini karirnya sukses bertahan dunia dan akhirat. Nah, itu juga ulun mudah-mudahan. Yang ketiga, wabut mimil jian, orang yang memberi makan orang yang lapar. Karena di hari kiamat ada kelaparan. Makanya bila ada tamu itu datang ke rumah, walaupun kadang ngapa-ngapa, minimal baju putih. Jangan bertengah jam sudah kawan. Kalau jadi mikir nang tamu, aku bertakun di sini berapa gula sekilo? Aku mengerti. Dia larang noy. Amun cangkir pun berapa seharusnya? Ada mengerti juga. Akhirnya usul orang minta bang banyu di sini. Ada yang ini alhamdulillah mengerti benar. Nah langsung. Cuma urut kita minum sengaja sebab biasanya kalau diminum ini lakas keluar dia. Pengarangnya itu air yang keindahan itu karena air seni karena Allah karim. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, intinya Al-Quran jangan pernah lepas dari kehidupan kita. Dan salah satu cara kita adalah menyuruh anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, karena kita terkadang tidak ada waktu, bahkan tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan Al-Quran. Mungkin sampai di sini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada membawa manfaat buat kita seberataan, dan mudah-mudahan nanti kita bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan kita tak tulang haji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu penyerahan syahadah. Ini kami mintakan kepada guru sekali lagi menyerahkan syahadah kepada anak santriwati. Sini kak. Ya sedikit. Maju. Apa-apa. Yang pertama kami panggil santriwati yang bernama Nurul Afifatul Tadkirah. Yang kedua, Khairuna Rahayu. Yang ketiga, Zahratul Auliya. Yang keempat, Latifah Munaim.
Dan yang kelima, tazkiyah. Allah karim. Ya. Terima kasih. Kemudian cara yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup. Untuk doa ini kita mintakan kepada guru pada tempat dipersilakan. Wa ala kulli man huwa sayyikhuna al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa taysir. Anta waliyyu ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Rahma wa wasi' alaina bi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban bi qulubi ibadik waj'alna wajhan bid dunya wal akhirati minal muqarrabin ya kasirat nawaliya hasanah bi aliya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakas syarafu ala kulli al birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan wa la hujjatan 'alaina ya maulana ya rabbal alamin ya maulana ya mujib ya hadirul la yabib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib ya rabbi bil mustafa hikmah qasidana wa fil lana ma mawdu'a wasi'al karami ya rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Demikianlah acara kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini